Di tengah malam hujan deras di Jakarta, Aisyah mendengar suara pintu depan rumah dibanting keras, dan saat dia berlari ke ruang tamu, dia melihat kakak iparnya, Nadia, berdiri basah kuyup dengan mata merah karena tangis. Sementara ayahnya berteriak marah memegang surat cerai yang baru saja diterima. Kejadian itu seperti bom waktu yang meledak, membuat seluruh keluarga terpecah, dan Aisyah, yang seharusnya menikah minggu depan dengan pria pilihan orang tuanya, tiba-tiba merasakan getaran aneh di hatinya saat Nadia memeluknya erat, mencari perlindungan. Hanya dalam sekejap, dunia Aisyah berubah, karena pelukan itu bukan lagi sekadar pelukan saudara, tapi sesuatu yang lebih dalam, yang selama ini dia tekan. Aisyah adalah gadis berusia 25 tahun, anak bungsu dari keluarga Muslim konservatif di kawasan Tanah Abang. Ayahnya, Pak Hadi, seorang pedagang kain sukses, selalu menekankan nilai-nilai tradisional, pernikahan dini, keluarga harmonis, dan taat pada norma masyarakat. Ibu Aisyah, Bu Siti, lebih pasi, tapi selalu mendukung suaminya. Kakak laki-laki Aisyah, Rea, sudah menikah dengan Nadia 2 tahun lalu. Nadia, wanita berusia 27 tahun dengan latar belakang keluarga sederhana dari Bandung, adalah istri yang sempurna di mata semua orang, cantik, sopan, dan pandai mengurus rumah. Tapi malam itu semuanya runtuh. Rea ternyata selingkuh dengan rekan kerjanya, dan Nadia menemukan bukti itu. Surat cerai yang dia ajukan adalah keputusan nekat setelah berbulan-bulan menahan sakit hati. Pak Hadi marah besar, bukan karena perselingkuhan anaknya, tapi karena malu keluarga akan tercoreng. Kamu harus bertahan, Nadia. Jangan buat kami malu di depan tetangga, teriaknya. Nadia hanya menangis, dan Aisyah, yang selama ini dekat dengan Nadia seperti saudara kandung, merasa hatinya hancur melihat wanita itu menderita. Mereka sering berbagi cerita, tertawa bersama saat memasak di dapur, atau jalan-jalan ke mal akhir pekan. Tapi malam itu, saat Nadia memeluk Aisyah di kamar, bisikannya, "Aku nggak kuat lagi, Syah," membuat Aisyah sadar ada perasaan yang selama ini dia abaikan. Pagi harinya, suasana rumah tegang. Pak Hadi memanggil seluruh keluarga ke meja makan. "Rea, kamu salah besar. Tapi Nadia, kamu juga nggak boleh cerai begitu saja. Pikirkan anak-anak nanti," kata ayahnya, seolah-olah Nadia yang salah. Rea duduk diam, wajahnya penuh penyesalan palsu. Aisyah melihat Nadia menunduk, tangannya gemetar. Dia ingin membela Nadia, tapi suaranya terkunci. Sejak kecil, Aisyah diajarkan untuk patuh, terutama soal pernikahan. Dia sendiri sedang dipersiapkan menikah dengan Andi, anak teman bisnis ayahnya. Andi baik, tapi Aisyah tak pernah merasakan apa-apa padanya. Pernikahan itu seperti kewajiban, bukan pilihan. Sore itu, Aisyah dan Nadia pergi ke taman dekat rumah untuk menghindari ketegangan. "Kenapa kamu nggak bilang dari dulu, Kak?" tanya Aisyah. Nadia tersenyum pahit. "Aku takut, Syah. Keluarga kita, masyarakat kita nggak akan paham. Aku cuma ingin bahagia, tapi sepertinya mustahil." Mereka duduk di bangku, angin sepoi meniup rambut Nadia. Aisyah merasa jantungnya berdegup kencang saat tangan mereka bersentuhan. Itu bukan pertama kali, tapi kali ini berbeda. Nadia menceritakan bagaimana Rea berubah setelah menikah, bagaimana dia merasa kesepian di rumah besar itu. Aisyah mendengarkan, dan tanpa sadar, dia merasa ingin melindungi Nadia dari segala sakit. Malam berikutnya, Pak Hadi mengumumkan keputusan. Nadia harus tinggal di rumah sementara, dan Rea harus minta maaf. "Kita selesaikan secara kekeluargaan," katanya tegas. Aisyah protes dalam hati. Bagaimana bisa? Nadia layak lebih baik. Di kamar, saat Nadia tidur di sampingnya karena kamar Rea sedang direnovasi, Aisyah tak bisa tidur.
Bau parfum Nadia, naasnya yang tenang, membuat Aisyah gelisah. Dia ingat masa kecilnya, saat dia tak pernah tertarik pada cowok-cowok di sekolah. Teman-temannya bilang itu normal, tapi sekarang, perasaan ini muncul pada Nadia. Apakah ini salah? Hari-hari berlalu dengan ketegangan. Aisyah mulai menghindari Andi, yang sering menelepon. "Kamu kenapa, Syah?" "Kayak ada yang aneh," kata Andi saat mereka bertemu di kai. Aisyah menggeleng, tapi pikirannya penuh Nadia. Nadia yang mulai membuka diri lebih banyak, berbagi mimpi-mimpinya menjadi desainer, yang selama ini ditekan oleh Rea. Aisyah merasa terhubung, seperti jiwa mereka saling melengkapi. Suatu malam, saat hujan lagi, Nadia menangis di bahu Aisyah. "Aku nggak mau kembali ke Rea, Syah. Aku suka sama kamu." Kata-kata itu seperti petir, membuat Aisyah terpaku. Dia tak menjawab, tapi hatinya berteriak ya. Konflik mulai memuncak saat Pak Hadi tahu Nadia menolak rujuk. "Kamu mau apa? Hidup sendirian?" Di Indonesia ini, wanita cerai dianggap aib, bentaknya. Nadia diam, tapi Aisyah tak tahan. "Ayah, biarkan Kak Nadia memilih," katanya untuk pertama kali. Pak Hadi marah, "Kamu diam. Kamu sendiri harus fokus pada pernikahanmu." Aisyah merasa terpojok. Malam itu, dia dan Nadia berbicara panjang. "Kita nggak bisa begini, Syah. Ini salah di mata semua orang," kata Nadia. Tapi Aisyah merasa ini benar. Mereka memutuskan untuk diam-diam mencari jalan keluar, tapi itu hanya awal dari badai yang lebih besar. Aisyah mulai meragukan segalanya. Apakah perasaannya ini dosa? Di masjid, saat sholat, dia berdoa minta petunjuk. Tapi semakin dia dekat Nadia, semakin kuat perasaannya. Rea, yang mulai curiga, bertanya pada Aisyah, "Kamu terlalu dekat sama Nadia. Jangan-jangan." Aisyah panik, tapi tak mundur. Ini adalah pilihan pertama yang dia buat sendiri, meski harganya mahal. Beberapa minggu kemudian, situasi semakin rumit. Aisyah dan Nadia mulai bertemu diam-diam di luar rumah, seperti ke perpustakaan atau kai kecil di pinggiran kota. Mereka berbicara tentang masa lalu, tentang mimpi yang terkubur karena tekanan keluarga. Nadia menceritakan bagaimana dia dipaksa menikah dengan Rea oleh orang tuanya, hanya karena status sosial. "Aku nggak pernah cinta sama dia, Syah. Tapi aku pikir itu normal," katanya sambil memegang tangan Aisyah di bawah meja. Sentuhan itu membuat Aisyah merinding, tapi juga takut. Di Indonesia, hubungan seperti ini tabu, terutama di kalangan Muslim seperti mereka. Berita tentang pasangan yang dihukum atau diusir dari keluarga sering muncul di berita. Pak Hadi semakin keras. Dia mengatur pertemuan keluarga besar untuk membahas masalah Nadia. Di ruang tamu yang penuh saudara, paman, dan bibi, Nadia duduk sendirian seperti terdakwa. "Kamu harus rujuk, Nadia. Demi nama baik keluarga," kata paman tertua. Rea duduk di samping, berpura-pura menyesal. Aisyah ingin berteriak, tapi Bu Siti menarik tangannya. "Jangan campur, Nak." Setelah pertemuan, Nadia menangis di kamar. Aisyah datang, memeluknya. "Kita harus pergi dari sini," bisik Aisyah. Nadia menggeleng, "Kemana? Kita nggak punya apa-apa." Tapi mata mereka bertemu, dan untuk pertama kali, mereka saling mengakui perasaan itu tanpa kata. Andi mulai curiga. Saat Aisyah membatalkan kencan mereka untuk ketiga kali, dia datang ke rumah. "Ada apa sebenarnya? Kamu berubah sejak Nadia cerai." Aisyah berbohong, "Aku cuma sibuk bantu keluarga." Tapi Andi tak percaya. Malam itu, dia bicara dengan Pak Hadi, yang langsung marah. "Kamu jangan main-main dengan pernikahan ini, Aisyah.
Andi anak baik, dari keluarga terhormat. Aisyah merasa terjebak. Dia tahu pernikahan itu akan menghancurkan dirinya, tapi menolak berarti memutus hubungan dengan keluarga. Nadia memutuskan mencari pekerjaan. Dia apply sebagai desainer grafis di sebuah agensi di Jakarta Selatan. Aku harus mandiri, Syah. Gak bisa bergantung lagi. Aisyah bangga, tapi juga cemburu saat Nadia bercerita tentang rekan kerja barunya, seorang wanita bernama Lina yang ramah. Jangan-jangan kamu suka dia, goda Aisyah setengah serius. Nadia tertawa, kamu cemburu ya? Kamu yang pertama dan satu-satunya. Kata-kata itu membuat Aisyah bahagia, tapi juga menyadari risiko. Jika ketahuan, mereka bisa diusir, atau lebih buruk, dihakimi masyarakat. Suatu hari, Rea menemukan pesan di ponsel Nadia yang dikirim ke Aisyah, aku kangen kamu. Dia marah besar, menghadapi Nadia di dapur. Kamu gila. Itu adikku. Nadia tak menjawab, tapi Rea menceritakan pada Pak Hadi. Malam itu, rumah seperti medan perang. Pak Hadi memanggil Aisyah dan Nadia. Apa ini benar? Kalian hubungan terlarang. Aisyah menangis, ayah, ini bukan salah. Kami saling sayang. Pak Hadi memukul meja, ini dosa besar. Di agama kita, ini haram. Nadia membela, kami gak minta ini, tapi ini nyata. Pak Hadi mengusir Nadia keluar rumah malam itu juga. Aisyah berusaha menghentikan, tapi ayahnya mengunci kamarnya. Pagi harinya, Aisyah kabur ke tempat Nadia menginap di rumah temannya. Kita harus bersama, katanya. Nadia ragu, tapi keluargamu, Syah. Kamu akan kehilangan segalanya. Aisyah menjawab, lebih baik kehilangan itu daripada kehilangan kamu. Mereka memutuskan pindah ke apartemen kecil di pinggiran Jakarta, menggunakan tabungan Nadia. Tapi kebahagiaan itu rapuh. Aisyah kehilangan dukungan keluarga, dan Pak Hadi menelepon terus, mengancam memutus hubungan. Di tempat kerja Nadia, Lina mulai curiga. Kamu lagi pacaran ya? Senyum-senyum terus. Nadia menggeleng, tapi Lina mendukung saat tahu kebenarannya. Di sini, banyak yang seperti kalian. Tapi hati-hati, masyarakat masih keras. Aisyah mulai mencari pekerjaan sendiri sebagai guru les priat. Mereka hidup sederhana, tapi penuh cinta. Namun, bayang-bayang keluarga tak hilang. Bu Siti diam-diam menelepon Aisyah, kembalilah, nak. Ayah marah, tapi dia sayang kamu. Aisyah tergoda, tapi memilih Nadia. Konflik memuncak saat Andi datang ke apartemen mereka, dibantu Rea. Kamu harus pulang, Aisyah. Ini gila, kata Andi. Nadia menghalangi, biarkan dia memilih. Pertengkaran hebat terjadi, dan Andi pergi dengan marah, mengancam lapor polisi. Meski tak ada hukum langsung, gosip bisa menghancurkan. Aisyah dan Nadia saling peluk, tapi tahu ini baru permulaan perjuangan. Hidup di apartemen kecil itu seperti mimpi buruk yang manis. Aisyah dan Nadia belajar mandiri, memasak bersama, berbagi tagihan, dan saling mendukung. Tapi tekanan dari luar semakin kuat. Teman-teman Aisyah mulai menjauh setelah gosip menyebar. Kamu lesbi ya? Astagfirullah, kata salah satu sahabatnya di telepon. Aisyah menangis, merasa dunia menolaknya. Nadia menghibur, kita punya satu sama lain. Itu cukup. Tapi Nadia sendiri menderita, orang tuanya di Bandung memutus hubungan, menyebutnya sebagai anak durhaka. Pak Hadi tak menyerah. Dia datang ke apartemen dengan Bu Siti. Pulanglah, Aisyah. Kami makan semuanya. Nadia bisa tinggal juga, tapi kalian harus berubah. Aisyah terguncang. Melihat ibunya menangis, hatinya hancur. Ayah, ini bukan pilihan.
Ini siapa aku? Pak Hadi marah, ini pengaruh setan. Kamu harus kawin dengan Andi. Nadia diam di sudut, tapi Aisyah memilih bertahan. Setelah mereka pergi, Aisyah dan Nadia bertengkar pertama kali. Mungkin ayahmu benar, Syah. Kita salah, kata Nadia. Aisyah marah, jangan bilang gitu. Kita berjuang bareng. Mereka berdamai, tapi retak mulai muncul. Di kantor, Nadia mendapat promosi, tapi juga diskriminasi. Rekan kerjanya yang tahu gosip mulai menjauh. Lina tetap setia, mengajak mereka ke komunitas rahasia di Jakarta. Di sana, Aisyah bertemu orang-orang seperti dirinya, wanita yang berjuang melawan norma. Kalian nggak sendirian, kata seorang aktivis. Itu memberi harapan, tapi juga ketakutan. Berita tentang raya polisi terhadap acara membuat mereka waspada. Rea datang sendirian suatu hari. Aku minta maaf, Nadia. Aku salah. Nadia memakan, tapi tak mau kembali. Rea melihat Aisyah, kamu hancurkan keluarga kita. Aisyah balas, kamu yang mulai dengan selingkuh. Rea pergi dengan dendam. Tak lama, gosip menyebar ke lingkungan lama mereka. Pak Hadi sakit karena stres, dan Bu Siti menyalahkan Aisyah. Ayahmu masuk rumah sakit karena kamu, teleponnya. Aisyah pergi ke rumah sakit diam-diam, melihat ayahnya lemah. Ma, yah, bisiknya. Pak Hadi membuka mata, pulanglah. Aisyah menangis, tapi pergi kembali ke Nadia. Pilihan itu mahal. Aisyah kehilangan pekerjaan les karena orang tua murid tahu. Mereka harus pindah ke apartemen lebih murah di daerah kumuh. Nadia mulai depresi, minum obat tidur. Aku capek, Syah. Mungkin kita pisah aja. Aisyah panik, jangan. Kita bisa lewati ini. Mereka mencoba terapi rahasia dari komunitas, berbicara tentang trauma. Tapi masyarakat tak berubah. Saat jalan bersama, mereka dapat tatapan sinis dari orang asing. Suatu malam, Andi datang lagi dengan kelompok pemuda masjid. Kalian harus bertobat, teriak mereka. Nadia dan Aisyah ketakutan, memanggil polisi. Polisi datang, tapi malah menasihati, hidup normal aja, Mbak. Kejadian itu membuat mereka trauma. Aisyah mulai mempertanyakan, apakah cinta ini layak semua pengorbanan? Nadia menjawab dengan pelukan, ya, karena kamu adalah hidupku. Tapi keraguan tetap. Hiktro datang saat Pak Hadi menelepon Aisyah, ayah sekarat. Pulanglah. Aisyah pergi, meninggalkan Nadia. Di rumah sakit, ayahnya meminta maaf. Ayah salah paksa kamu. Tapi tolong, jangan hancurkan diri. Aisyah menangis, aku bahagia dengan Nadia, ya. Pak Hadi menghela naas, masyarakat nggak akan terima. Aisyah kembali ke apartemen, tapi Nadia hilang. Catatan di meja, aku pergi ke Bandung. Ma, aku nggak kuat. Aisyah hancur, mengejarnya. Aisyah naik kereta ke Bandung, hati berdebar. Dia tahu alamat orang tua Nadia, meski tak pernah disambut baik. Sampai di sana, rumah sederhana di pinggiran kota menyambutnya dengan dingin. Ibu Nadia membuka pintu, kamu. Pergi sana. Aisyah memohon, tolong biarkan aku bicara dengan Nadia. Setelah perdebatan, Nadia keluar, wajah pucat. Kenapa kamu datang? Kita selesai. Aisyah menangis, kita nggak boleh menyerah. Mereka berbicara di taman dekat rumah. Nadia mengaku takut, aku lihat kamu menderita karena aku. Keluargamu, temanmu, semuanya hilang. Aisyah balas, itu pilihan aku. Kamu yang buat aku hidup. Akhirnya, Nadia setuju kembali, tapi dengan syarat, mereka harus lebih hati-hati. Kembali ke Jakarta, mereka mencoba membangun ulang.
Aisyah mendapat pekerjaan baru sebagai admin di perusahaan kecil yang toleran. Nadia fokus pada karir desainnya. Tapi Rea tak berhenti. Dia mengirim pesan ancaman, kalian akan menyesal. Suatu hari, foto mereka beredar di media sosial keluarga, dikirim anonim. Gosip meledak. Pak Hadi, yang sudah pulih, marah lagi. Kamu bikin kami malu. Bu Siti datang ke apartemen, membawa makanan. Ibu nggak setuju, tapi ibu sayang kamu. Itu adalah dukungan pertama dari keluarga. Aisyah bahagia, tapi tahu perjuangan panjang. Di komunitas LGBT, mereka bertemu lebih banyak orang. Seorang psikolog membantu mereka mengatasi trauma. Cinta kalian valid, tapi masyarakat butuh waktu, katanya. Aisyah mulai menulis blog anonim tentang pengalamannya, berbagi cerita untuk orang lain. Nadia mendukung, kamu berani, Syah. Tapi risiko besar, jika ketahuan, bisa dipecat atau lebih buruk. Konflik puncak saat Rea mengajak Andi dan kelompoknya datang lagi. Kali ini, mereka memaksa masuk. Kalian harus dipisah, teriak Rea. Nadia melawan, ini rumah kami. Pertarungan isik hampir terjadi, tapi tetangga memanggil polisi. Polisi membawa mereka ke kantor, meminta keterangan. Ini urusan pribadi, kata petugas, tapi menasihati mereka hidup sesuai norma. Setelah itu, Aisyah dan Nadia memutuskan pindah ke Bali, di mana komunitas lebih terbuka. Kita mulai baru, kata Aisyah. Nadia setuju, meski berat meninggalkan segalanya. Di Bali, mereka tinggal di villa kecil dekat pantai. Udara segar, ombak yang menenangkan. Nadia mendapat proyek desain online, Aisyah mengajar online. Mereka bahagia, tapi bayang-bayang masa lalu tetap. Pak Hadi menelepon kadang-kadang, mencoba mendamaikan. Ayah kangen kalian. Aisyah tersenyum, kami juga, ya. Tapi kembali ke Jakarta berarti kembali ke tekanan. Suatu hari, Nadia sakit. Demam tinggi, Aisyah panik membawanya ke dokter. Dokter bilang stres akumulasi. Di rumah sakit, Aisyah menyadari betapa rapuh hidup mereka. Jangan tinggalkan aku, bisiknya. Nadia tersenyum lemah, gak akan. Kejadian itu membuat mereka lebih kuat, tapi juga sadar pilihan mereka punya harga, kesehatan, keamanan, dan masa depan. Tahun berlalu di Bali, Aisyah dan Nadia membangun kehidupan baru. Mereka bergabung dengan komunitas seni, di mana orang lebih menerima perbedaan. Nadia sukses sebagai desainer relance, Aisyah menjadi penulis cerita pendek tentang isu sosial. Mereka tak menikah secara resmi, tapi saling berjanji selamanya. Tapi kedamaian itu terganggu saat Rea datang tiba-tiba. Ayah sakit lagi. Kali ini parah. Aisyah ragu, tapi Nadia mendorong, pergilah. Aku tunggu di sini. Aisyah kembali ke Jakarta, melihat ayahnya di ranjang rumah sakit. Pak Hadi lemah, tapi tersenyum. Ayah salah, nak. Ayah lihat kamu bahagia sekarang. Aisyah menangis, terima kasih, ya. Bu Siti memeluknya, bawa Nadia pulang suatu hari. Itu adalah rekonsiliasi yang tak terduga. Kembali ke Bali, Aisyah menceritakan semuanya. Nadia bahagia, tapi juga takut. Mungkin saatnya kita hadapi masyarakat. Mereka memutuskan kembali ke Jakarta untuk ulang tahun Pak Hadi. Di sana keluarga berkumpul. Rea diam, tapi tak lagi marah. Makan aku, katanya pada Nadia. Mereka makan malam bersama, meski tegang. Tetangga bergosip, tapi keluarga berdiri teguh. Aisyah merasa ini kemenangan kecil. Tapi masyarakat tak mudah. Saat Aisyah menerbitkan buku tentang cerita LGBT, kontroversi muncul. Demo kecil di depan penerbit, ancaman online. Nadia khawatir, hentikan, Syah. Bahaya.
Aisyah balas, ini untuk orang seperti kita. Mereka bertahan, didukung komunitas. Akhirnya, buku itu mendapat apresiasi dari kalangan progresi, membuat Aisyah dan Nadia menjadi simbol perjuangan. Di akhir cerita, mereka duduk di pantai Bali, melihat matahari terbenam. Kita bayar mahal, tapi layak, kata Aisyah. Nadia mengangguk, ya. Tapi pertanyaan tetap, apakah cinta yang melawan norma masyarakat selalu benar, atau adakah batas yang harus dihormati?